Halo adik-adik sekolah minggu kelas balita. Ayo adik-adik sekolah minggu untuk beribadah hari ini. Ayo, kita sekolah minggunya udah pada siap nih. Sudah cantik dan ganteng semua? Oke, kita mulai, let's go. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah, hari ini Kak Devita akan memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk dapat mulai ibadah hari ini. Kita akan bernyanyi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi dengan kita berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu didoakan ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau memulai pada sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong pimpin kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah hari ini. Nah, ibadah online hari ini akan dipimpin oleh, udah pada kenal belum? Pasti kenal kan? Oleh Kak Devita Sihaan. Nah, dan pemusik hari ini akan didampingi kakak, yaitu Kak Tiara Sianipa. Nah, Kak Tiara Sianipa ini akan mendampingi kakak sebagai pemusik hari ini. Nah, kan tetapi kayaknya kakak lihat adik-adik masih pada lemes nih, masih pada duduk rapi. Oke, karena adik-adik masih ada pada duduk rapi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pemanasan. Nah, ayo bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Sudah siap? Siap gerak. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan pemanasan. Oke, tangannya di pinggang. Kita akan pemanasan. Oke, pertama kepalanya tengok ke kanan. Oke, tengok ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebaliknya lagi, tengok ke kiri kakak.
Otomatis berarti kanannya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, tengok ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan tidur ya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan bernyanyi Aku Anak Raja sambil bangkit berdiri adik-adik. Jangan duduk ya. Di rumah kita sudah bergerak, sudah pemanasan juga, dan kita akan memasuki firman Tuhan. Nah, sebelum memasuki firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Oke, sudah duduk kembali. Nah, sekarang kita akan melakukan firman Tuhan, tapi kita bernyanyi dulu adik-adik. Bernyanyi, ku ingin dengar cerita. Oke. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Satu kali lagi adik-adik. Biarlah cerita itu tinggal dekat dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dari kelas balita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk duduk tenang
dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik kelas balita, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semua yang di rumah pasti siap ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semua duduk yang rapi terlebih dahulu. Yang di rumah sudah siap? Sudah siap. Kali ini Kakak Lolita mau menceritakan seorang tokoh yang ada di Alkitab, atau seseorang yang ada di Alkitab. Namanya Yusuf. Adik-adik ada yang tahu atau ada yang pernah dengar cerita tentang Yusuf? Nah, jadi Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Yusuf ini mempunyai saudaranya itu ada 11. Tapi adik-adik, Yusuf ini sangat disayang oleh Bapak Yakub, sehingga semua saudara-saudaranya tidak suka sama Yusuf. Akhirnya semua saudaranya iri sama Yusuf, sampai mau berbuat jahat kepada Yusuf. Nih, Kakak Lolita kasih tahu ya. Yang pertama, Yusuf itu disayang sama Bapak Yakub sehingga Yusuf diberikan jubah yang sangat cantik. Seperti gambar ini. Nih, ini gambar pertama. Yusuf diberikan jubah oleh Bapak Yakub karena Yusuf sangat disayang oleh Bapak Yakub sehingga membuat saudara-saudaranya benci atau tidak suka sama Yusuf dan berbuat jahat kepada Yusuf. Pada suatu hari Yusuf mendatangi saudara-saudaranya dan tahu nggak adik-adik, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual ke pedagang oleh saudara-saudaranya dan pedagang tersebut menjual Yusuf ke Potifar. Lalu karena Yusuf dijual ke Potifar, sehingga Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir adik-adik. Dan setelah Yusuf dibawa ke Mesir, Yusuf itu difitnah atau Yusuf dikatakan hal-hal yang tidak benar sama istri dari Potifar ini. Yusuf itu tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh istri Potifar karena tidak bagus atau tidak baik, sehingga Yusuf akhirnya difitnah atau dikatakan yang bohong oleh istri dari Potifar ini. Lalu adik-adik, karena Yusuf ini difitnah atau dikatakan yang tidak benar oleh istri Potifar, sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Tapi tahu nggak, setelah Yusuf dibenci oleh saudaranya, lalu dia dibohongi atau dikatakan yang tidak benar, dan Yusuf masuk penjara, Yusuf tidak pernah benci. Tetapi Yusuf bahkan selalu berdoa kepada Tuhan. Lalu adik-adik, setelah Yusuf masuk ke penjara, Yusuf di situ selalu berdoa kepada Tuhan sampai akhirnya Yusuf menolong Potifar. Yusuf menolong Potifar mengartikan mimpi Potifar, dan ternyata apa yang dikatakan Yusuf atau arti mimpi yang diberikan Yusuf itu semua menjadi kenyataan atau Yusuf mengatakan yang benar, sehingga Potifar itu jadi percaya kepada Yusuf dan membebaskan Yusuf dari penjara. Dan tahu nggak adik-adik, setelah itu Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Sampai akhirnya setelah Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, terjadilah kelaparan yang sangat hebat atau kekurangan makanan, sehingga saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan mereka bertemu kepada Yusuf untuk meminta makanan. Akhirnya mereka bertemu kepada Yusuf, dan tahu nggak adik-adik, setelah saudara-saudara Yusuf ini berbuat jahat kepada Yusuf, menurut adik-adik, apakah Yusuf mau membantu saudara-saudaranya? Nah, Yusuf tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya dan mau membantu saudara-saudaranya. Yusuf tidak benci atau tidak suka kepada saudara-saudaranya walaupun
mereka sudah berbuat jahat. Tetapi apa? Tetapi Yusuf memberikan makanan kepada saudara-saudaranya. Nah, adik-adik kelas balita, dari cerita Yusuf ini Kakak Lolita mau mengajak atau mengajarkan adik-adik untuk apa? Yang pertama, walaupun adik-adik dijahati oleh siapapun atau dibuat sedih oleh siapapun, adik-adik tetap harus mau apa? Harus mau memaafkan, harus mau mengampuni, dan tidak boleh membalas dengan kejahatan. Walaupun adik-adik suka digangguin sama adiknya atau sama kakaknya, sehingga adik-adik jadi sedih, tapi adik-adik harus mau mempunyai hati yang mengampuni atau memaafkan. Seperti siapa tadi? Seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya atau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada Yusuf. Jadi adik-adik jangan lupa, kita sebagai anak Tuhan harus mau memaafkan dan juga mengampuni. Oke? Oke adik-adik, cerita Kakak Lolita sudah selesai. Sekarang Kakak Lolita mau ajak adik-adik untuk aktivitas, tapi sebelumnya seperti biasa kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk mempunyai hati yang memaafkan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi cerita Kakak Lolita sudah selesai. Sekarang Kakak Lolita mau ajak adik-adik untuk aktivitas. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Ini dia seperti yang ada di gambar ini. Adik-adik nanti minta tolong sama mama atau sama papa untuk membuat tanda apa yang ada di gambar? Tanda love. Nah nanti di dalam tanda love tersebut, adik-adik juga minta tolong mama atau papa untuk mau menulis. Menulisnya itu apa ya? Ini dia, kita lihat. Untuk kalimatnya atau tulisannya adalah aku, lalu nama adik-adik seperti misalnya nama kakak Lolita. Aku, Lolita, mau memaafkan sesama. Oke, jadi kalimatnya aku, lalu nama adik-adik, dan mau memaafkan sesama. Dan setelah itu nanti adik-adik direkam sama mama atau sama papa untuk bilang ya, aku, misalnya aku Lolita mau memaafkan sesama. Oke? Nanti minta tolong sama mama atau papa ya. Kakak Lolita tunggu aktivitasnya. Jangan lupa untuk dikirim ke grup WhatsApp kelas balita. Oke adik-adik? Jangan lupa kita harus menjadi anak-anak yang mau memaafkan. Oke adik-adik kelas balita, terima kasih. Kakak Lolita tunggu. Dah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekolah minggu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum mengumpulkan persembahan, kakak ingatkan jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya melalui WhatsApp grup. Kita tolong sama papanya untuk mengumpulkan aktivitas pada hari ini. Oke, nanti Kak Lolit akan menunggu adik-adik mengumpulkan aktivitas. Nah, sekarang kita akan bernyanyi Bawa Persembahanku. Oke. Janganlah jemu, bawa persembahanku.
Bawa persembahanku, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekolah minggu, ibadah hari ini sudah selesai. Nah, kita akan tutup dalam doa. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, kamu ingatkan jangan lupa mengumpulkan aktivitas di WhatsApp group nanti. Kalau Lid akan tunggu dan akan melis siapa aja yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp group. Nah, kita tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu ibadah hari ini sudah selesai. Nah, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa kirimkan aktivitasnya melalui WhatsApp grup ya adik-adik sekolah minggu. Oke. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu.